Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rini Pujianti, peserta Latsar CPNS Kemenkes 2022, golongan 3, angkatan 9, kelas C, dengan jabatan Asisten Ahli Dosen pada Satuan Kerja Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance di jurusan keperawatan Kupang. Untuk itu, latar belakang yang menjadi dasar dari analisis isu ini adalah yang pertama, ujian laboratorium dilakukan di minggu terakhir semester. Kemudian, ruang laboratorium serta alat dan bahan tidak mencukupi di jurusan keperawatan Kupang. Jumlah waktu ujian juga sangat terbatas bagi setiap anak ketika ujian. Selanjutnya, tenaga pelaksana atau penguji ujian juga terbatas. Pembagian dosen penguji berdasarkan tim pengajar saja. Kemudian, laporan nilai yang sering mengalami keterlambatan. Selain itu, ruang perkuliahan atau ujian belum mencukupi, di mana skema dan alur peminjaman ruangan juga belum terarah. Selanjutnya, format pengkajian keperawatan komunitas belum dipatenkan dan belum konsisten terhadap kegiatan praktik klinik di lapangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil 3 isu yang ada di jurusan keperawatan. Yang pertama, masih terjadinya penumpukan jadwal ujian praktek laboratorium di jurusan keperawatan Kupang tahun ajaran 2021-2022. Yang kedua, belum optimalnya alur dan skema peminjaman ruangan ujian KTI, proposal, dan juga skripsi di jurusan keperawatan Kupang tahun ajaran 2021-2022. Dan yang terakhir, belum optimalnya proses pengkajian keperawatan dalam praktik lapangan keperawatan komunitas di jurusan keperawatan Kupang tahun ajaran 2021-2022. Berdasarkan identifikasi isu tersebut, maka dilakukan penapisan masalah menggunakan APKL. 3 isu yang saya ambil tersebut, setelah dilakukan penapisan isu menggunakan APKL, dapat terlihat bahwa baik itu isu masih terjadinya penumpukan jadwal ujian praktek di laboratorium, kemudian belum optimalnya alur dan skema peminjaman ruangan untuk ujian KTI, proposal, dan juga skripsi, serta isu terkait belum optimalnya proses pengkajian keperawatan komunitas dalam pelaksanaan praktik lapangan keperawatan di komunitas sudah memenuhi syarat, baik itu pada komponen A, P, K, dan L-nya. Untuk itu, saya kemudian melakukan uji atau melakukan penilaian untuk menentukan prioritas masalah dengan cara atau dengan analisis atau teknik USG, di mana berdasarkan ketiga isu tersebut, maka didapatkan bahwa isu yang pertama atau isu yang menjadi prioritas pertama di sini adalah masih terjadinya penumpukan jadwal ujian praktik di laboratorium jurusan keperawatan Kupang tahun ajaran 2021-2022. Sedangkan untuk yang prioritas kedua, yaitu belum optimalnya proses pengkajian keperawatan komunitas dalam pelaksanaan praktik lapangan keperawatan komunitas. Dan prioritas ketiga, yaitu belum optimalnya alur dan skema peminjaman ruangan untuk ujian KTI, proposal, dan juga skripsi di jurusan keperawatan Kupang tahun ajaran 2021-2022. Untuk itu, berdasarkan prioritas tersebut, maka saya membuat FIS diagram maksud saya, dengan mengambil isu masih terjadinya penumpukan jadwal ujian praktek di laboratorium jurusan keperawatan Kupang tahun ajaran 2021-2022, yang mana di sini saya menggunakan komponen S, yaitu ya surroundings, suppliers, system, dan skill. Di sini bisa terlihat bahwa anak panah tersebut menjadi penyebab dari adanya masih terjadinya penumpukan jadwal ujian. Nah, yang pertama ada pengaturan ruangan lab yang kurang maksimal, jumlah mahasiswa yang tidak sebanding dengan jumlah lab, kemudian kurangnya alat atau bahan dalam pelaksanaan ujian lab, terbatasnya ruang lab. Selanjutnya pada bagian sistem, kita bisa lihat di sini bahwa jadwal ujian yang ditempatkan pada waktu yang bersamaan untuk setiap mata kuliah.
Berdasarkan Fish diagram tersebut, maka core isu yang saya ambil di sini adalah masih terjadinya penumpukan jadwal ujian laboratorium di jurusan Keperawatan Kupang tahun ajaran 2021-2022. Untuk membuat rancangan waktu ujian per mahasiswa. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CPNS Kemenkes 2020